Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Alifah Najwa dengan nomor NIM 3323119 akan menjelaskan video tentang pengolahan darah sapi menjadi pupuk organik. Sapi atau lembu adalah hewan ternak anggota famili Bovidae dan subfamili Bovinae. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingnya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Rumah pemotongan hewan atau RPH merupakan tempat untuk pemotongan hewan seperti sapi dan kerbau yang keberadaannya ada pada setiap kota. Darah yang dihasilkan dari rumah pemotongan hewan hanya dibuang-buang tanpa diolah terlebih dahulu, sehingga berpotensi menjadi limbah yang dapat mengganggu lingkungan. Sebagian masyarakat ada pula yang mengolah darah sapi sebagai makanan yang dikenal dengan istilah saren, yaitu darah yang dikukus. Padahal pemerintah melalui Dinas Kesehatan melarang saren sebagai bahan makanan karena tidak memenuhi syarat kesehatan. Darah sapi mengandung beberapa unsur yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk organik. Kandungan darah sapi diantaranya adalah protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, dan zat besi. Darah sapi layak dijadikan sebagai pupuk organik karena mengandung unsur hara yang relatif tinggi, yaitu kandungan nitrogen sebanyak 12,18%, fosfor sebanyak 5,28%, kalium sebanyak 0,15%. Darah sapi memiliki manfaat sebagai pupuk yang efisien, ramah lingkungan, mengatasi pencemaran lingkungan, serta meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Pupuk organik mempunyai berbagai manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk organik mengandung unsur hara makro dan mikro yang dapat memperbaiki struktur dan porositas tanah. Pemakaian pupuk organik pada tanah liat akan mengurangi kelengketan sehingga mudah diolah, sedangkan pada tanah berpasir dapat meningkatkan daya ikat tanah terhadap air dan udara. Bahan organik dapat bereaksi dengan ion logam membentuk senyawa kompleks, sehingga ion-ion logam yang bersifat racun terhadap tanaman atau menghambat penyediaan unsur hara misalnya aluminium, besi, dan mangan dapat berkurang. Yang kedua, memperbaiki kondisi kimia, fisika, dan biologi tanah. Kehadiran pupuk organik akan menyebabkan terjadinya sistem pengikatan dan pelepasan ion dalam tanah, sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Kemampuan pupuk organik untuk mengikat air dapat meningkatkan porositas tanah sehingga memperbaiki respirasi dan pertumbuhan akar tanaman. Pupuk organik merangsang mikroorganisme tanah yang menguntungkan, misalnya rhizobium, mikroza, dan bakteri. Yang ketiga, aman bagi manusia dan lingkungan. Pemakaian pupuk organik tidak menimbulkan residu pada hasil panen, sehingga tidak membahayakan manusia dan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan produksi pertanian. Berbagai penelitian menunjukkan pengaruh positif kompos terhadap pertumbuhan dan produksi pertanian. Yang kelima, mengendalikan penyakit-penyakit tertentu. Penyakit busuk akar pada tanaman bunga yang disebabkan oleh Phytophthora sp dapat diberantas dengan kompos yang mempunyai nilai C atau N rasio tinggi seefektif dengan penggunaan fungisida. Pupuk kimia mampu menambah unsur hara pada tanaman, namun tidak dapat menjaga sifat fisik dan biologi tanah dalam jangka waktu yang panjang. Ketergantungan penggunaan pupuk kimia menyebabkan kesuburan tanah menurun karena zat kimia dalam tanah membuat tanah menjadi lengket dan keras, sehingga tanah tidak lagi gembur. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pemupukan menggunakan pupuk organik, salah satunya pupuk organik cair darah sapi. Berikut bahan dan alat untuk pembuatan pupuk. Apa itu EM4? EM4 singkatan dari efektif mikroorganisme 4. EM4 terdiri dari sejumlah mikroorganisme yang menguntungkan seperti bakteri asam laktat, ragi, dan mikroba yang mengoksidasi sulfur. Mereka bekerja bersama-sama untuk mempercepat dekomposisi bahan organik, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan kesehatan tanaman. Penggunaannya umum dalam pertanian organik dan pemrosesan limbah, di mana mereka membantu dalam memecah limbah organik menjadi bahan yang lebih mudah terurai dan berguna untuk tanah. Prosesnya yaitu, pertama, darah sapi diendapkan beberapa jam, kurang lebih selama 5 jam sehingga terbentuk padatan. Lalu kiambang dicacah dengan ukuran kurang lebih 3 cm menggunakan parang. Kiambang yang sudah dicacah dicampur dengan darah sapi padat, perbandingannya 2:1. Kemudian dicampur dengan dedak sampai rata. Larutkan gula merah 1:10 dengan air secukupnya, lalu tambahkan
EM4. Larutkan EM4 dan gula merah disiramkan perlahan-lahan ke dalam bahan kompos sampai merata. Kandungan air adonan pupuk diusahakan mencapai 30%, yaitu apabila adonan digenggam, air tidak keluar dari adonan, dan bila genggaman dilepas, bahan kompos akan mekar. Selanjutnya, bahan pupuk organik digundukan di atas terpal dengan ketinggian 15-20 cm, kemudian ditutup dengan terpal. Diusahakan jangan sampai terkena air dan sinar matahari langsung karena akan mengganggu proses dekomposisi. Pada hari 1-10, terpal pembungkus dibuka dan bahan kompos dibolak-balik. Setelah itu, setiap kurang lebih 3 hari sekali, dilakukan hal yang sama sampai suhu bahan kompos mencapai suhu ruang. Bentuk rupa dan warna kompos berubah seperti tanah. Suhu adonan dipertahankan 40-50 derajat Celcius. Jika suhu lebih dari 50 derajat Celcius, karung penutup dibuka dan adonan dibalik-balik. Kemudian ditutup lagi. Suhu yang tinggi dapat mengakibatkan kompos menjadi rusak karena terjadi proses pembusukan. Setelah sekitar 2 minggu, kompos telah selesai terdekomposisi dan siap digunakan sebagai pupuk organik. Dengan ciri-ciri teksturnya remah, tidak berbau, dan mempunyai suhu yang stabil sekitar 20-25 derajat Celcius. Untuk pengujian pupuk, setelah pupuk organik yang dibuat, selanjutnya ditanami tanaman sayur bayam dan kangkung. Dempot yang disiapkan berupa 4 petakan lahan, masing-masing berukuran 1x2 meter persegi. 2 petakan disiapkan untuk diaplikasikan dengan kompos, sedangkan 2 lainnya tidak menggunakan kompos. Pada 2 petakan yang diaplikasikan kompos, petakan ditanami tanaman bayam dan 1 laginya ditanami tanaman kangkung. Hal yang sama dilakukan pada petakan yang tidak menggunakan kompos. Hasil tanaman sayuran yang diperoleh dari aplikasi teknologi kompos campuran ini sangat terlihat perbedaannya. Berdasarkan hasil kegiatan di atas, maka diketahui bahwa pupuk organik berbahan dasar darah sapi Kiambang ini mampu memberikan peningkatan pertumbuhan dan hasil tanaman sayuran, serta respon petani mitra yang sangat mendukung penggunaan pupuk organik di lahan pertaniannya. Limbah darah sapi dan tumbuhan Kiambang berpotensi digunakan sebagai pupuk organik ramah lingkungan untuk tanaman sayuran yang dibudidayakan pada lahan gambut. Pupuk tersebut perlu dikembangkan agar dapat menjadi produk unggulan petani dalam rangka memenuhi salah satu komponen yang dibutuhkan dalam menginisiasi perubahan dari sistem pertanian konvensional ke sistem pertanian organik. Penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dan terus-menerus akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, terutama kesehatan tanah. Selain itu, tingginya harga pupuk anorganik juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi mitra. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penggunaan pupuk organik dari sumber daya lokal, yaitu limbah darah sapi. Pemilihan teknologi yang diterapkan telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat, ketersediaan bahan, dan kemampuan dalam penggunaan alat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.